Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bisa yang di belakang isi ke depan dong kursinya yuk. Yuk bisa yuk. Yang di belakang maju sedikit ke depan Pak diisi. Ah ya. Yang baru datang silakan duduknya di depan. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Untuk memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk saling menyapa kiri kanan. Hai, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah Mazmur 111 ayat 1 sampai 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ya Bapak Ibu, dari ayat ini kita tentunya harus bersyukur dalam keadaan apapun. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, ku berikan syukurku. Apa yang baik selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu.
sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari pertama. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Kau berikan kepada kami hari demi hari sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami di sini berkumpul dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkati ibadah ini Tuhan agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudari kami yang mungkin tidak bisa hadir ataupun masih dalam perjalanan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, masuk-masuk orang jahat. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk.
Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagi pujian Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Kebayungan yang mulia, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduan tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang. Saya Bapak Ibu mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang. Tak dapat aku duga, tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Bapak Ibu, saya mohon masih tetap berdiri untuk menghormati bacaan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekali lagi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Mr. Yono, saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua apapun yang kau perbuat,
sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita ulang dari pertama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang patut kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami boleh bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah sembah kami, terimalah rasa hormat kami, karena Engkaulah Allah kami yang layak kami tinggikan, kami sembah. Terima kasih Tuhan atas semua kasih-Mu kepada hidup kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Pipin, Ibu Dian yang dalam pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Juga saudara-saudara kami yang lainnya yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan pada saat ini, kami tahu Tuhan mengerti. Biarlah Tuhan juga menilik mereka dan menyembuhkannya. Terima kasih Bu Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga yang undur. Kiranya Tuhan juga menggugah hati mereka kembali dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka rindu untuk datang kembali
memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga tak lupa rindu Tuhan agar saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, kiranya Tuhan juga menolong. Biarlah melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Kepada Tuhan mereka dapat berharap. Kami juga berdoa khusus untuk keluarga Pak Wiyoto, istri dan anaknya. Biarlah Tuhan Kau menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu yang tiada habis-habisnya. Pada kesempatan ini kami juga tak lupa berdoa untuk PKMB dan PKRB di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekaliannya, baik di dalam studinya, pekerjaannya, atau juga teman hidupnya. Biarlah Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk rencana renovasi gedung sekolah minggu. Biarlah Tuhan menolong supaya berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur atas dana yang Tuhan sediakan bagi pembangunan ini Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhannya, sehingga gedung ini dapat berhasil dengan baik dan dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah menyisihkan hartanya untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang baik itu BPN, Yayasan YPI maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia beserta dengan lembaga-lembaganya, juga Bamusnas. Kiranya Tuhan memberkati segala program dan juga keuangan yang dibutuhkan Tuhan, sehingga dananya tercukupkan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat organisasi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pengurus yang terlibat di dalamnya. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan memasuki pesta besar demokrasi. Kiranya Tuhan menolong Tuhan supaya suasananya dapat berjalan dengan kondusif. Dan juga Tuhan berkati para pimpinan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan jajarannya sampai dengan pimpinan daerah. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Juga TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan daripada negara kami ini. Terima kasih Bapak. Istimewa kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Bandung dan Cimahi, di mana kami mencari nafkah dan tinggal. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan memimpin supaya di mana kami tinggal, Tuhan, kami boleh mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Bapak. Semua doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan dan kami mintakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami yang agung. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Tinggi Namamu Dipuji. Kita sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan.
Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Untuk persembahan dan persepuluhan dilayani oleh Bapak Ibu Christopher. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu kemarin, bahwa seminggu kemarin kami sudah bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah menjadi upaya kerja keras kami dapat menjadi berkat bagi gereja dan juga bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan setiap orang yang memberi, biarlah Kau berkati mereka berkali-kali lipat, dan juga biarlah apa yang mereka berikan dapat menjadi berkat bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada orang-orang yang sudah menyisihkan hartanya dan juga memberikan yang terbaik untuk persembahan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih untuk Bapak Ibu Christopher. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari PKMB. PKMB dipersilahkan maju. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Ku. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Ya, makasih PKMP mengingatkan kita seakan-akan pujian tadi menantang Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, betul toh? Syair pertama, ya, kan seperti itu. Tapi jangan lupa syair kedua, aku rindu Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan juga menguji kita, mencoba kita. Tapi ingat satu janjinya, 1 Korintus 13:10 itu, setiap pencobaan, setiap ujian tidak melampaui kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Ya. Setiap keluarga, kehidupan kita, ujiannya berbeda-beda. Tapi janji yang harus kita pegang, ujian, tantangan yang kita hadapi saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Terlebih, Tuhan turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari saudara, pujian tadi menguatkan kita, ya, sehingga kita terus berkarya dan mengiring Tuhan Yesus. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, bijak dalam bersaksi. Seperti apa kita harus bijak dalam bersaksi? Mari kita berdoa lebih dulu. Kepada Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah, dan dalam kuasa nama Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hati pikiran kami saat belajar firman-Mu hari ini, sehingga kami pulang Tuhan dengan penuh janji sukacita dari firman-Mu, dan kami pulang boleh diberkati. Pakai kami semua, Engkau layakkan dalam belajar firman-Mu, sehingga suara-suara iblis yang akan mencuri kebenaran firman-Mu boleh kami usir dalam kuasa putra-Mu Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Ya, bijak dalam bersaksi, atau saya beri tema menghargai yang berharga. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakimu, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ada barang yang kudus, jangan dilempar ke anjing, dan barang yang kudus jangan diberikan kepada anjing, dan sebuah mutiara yang nilainya sungguh luar biasa, jangan dilemparkan kepada babi. Supaya apa? Babi-babi itu tidak menginjak dengan kakinya lalu berbalik menyerang kamu. Apakah babi bisa menyerang, Pak? Kita lihat nanti. Bagaimana Yesus mengajarkan firman Tuhan saat itu, dan kita bisa memetik pengajarannya saat ini seperti apa? Menghargai yang berharga. Lanjut. Ya, bicara tentang babi dan anjing, pasti kita setuju. Ini dua contoh binatang yang setia. Ya, menurut ahli hewan yang sering menyelidik itu ada beberapa puluhan ya hewan yang setia. Salah satunya anjing dan babi. Di NTT, di daerah Pak Martin, di ND, ya, beberapa tahun yang lalu, ini dikira hoax berita ini. Tapi setelah diselidiki ke sana, yang bersangkutan ternyata betul. Ya. Kisah dua babi di NTT bunuh diri. Menjelang Natal, yang punya babi itu, yang memiliki babi itu punya dua babi. Kelihatannya babi yang betina itu lebih tua, karena itu untuk pesta keluarga, babi yang betina itu disembelih. Ini sudah bertahun-tahun babi ini dipelihara. Lalu babi yang betina itu diambil disembelih untuk pesta persiapan Natal di sana oleh keluarga besarnya.
Apa yang terjadi babi yang jantan? Perilakunya enggak seperti biasa. Ya. Sering marah, perilakunya dikasih makan, enggak dimakan, sering diinjak-injak gitu. Beda. Lalu tuannya itu, pasti ini karena kita sembelih babi yang betina itu, lalu dibelikan. Babi yang betina lebih muda, ya, supaya babi yang jantan itu lebih jinak. Tapi apa yang terjadi? Ya, babi yang betina itu diserang terus oleh babi yang jantan itu. Dan sampai tewas babi betina itu. Dia nggak mau diposting karena sangat tragis, ngeri gitu loh ya gambarnya itu. Setelah membunuh babi betina, dan babi jantan itu sangat marah dan dikasih betina baru nggak mau dan malah diserang, dan babi betina yang baru itu diserang dan mati. Lalu babi jantan itu menabrakkan kepalanya di beton di kandangnya itu sampai kepalanya hancur dan mati. Dengan kisah nyata itu, para pengamat perilaku binatang, babi juga binatang yang sangat setia. Ya, bayangkan, babi aja seperti itu, ya. Betinanya diambil, ya, marah-marah, gitu ya. Babi aja seperti itu. Ini nyata di situ. Terus kita lihat ada seekor anjing namanya Trouble. Anjing ini sungguh beruntung karena seorang miliarder ya, Ibu Leona Hemsley di sini dari New York. Karena dia penguasa hotel yang sangat kaya di kota New York, apa yang terjadi di situ? Dia mewariskan ya, hartanya sebesar 12 juta dolar atau 120 miliar kepada Trouble sang anjing itu. Karena apa? Sangat setia anjing itu. Pasti yang senang siapa? Yang melihara Trouble itu. Ya, 12 miliar, 102 miliar, bayangkan. Karena anjing itu sangat cantik, setia, dan tahu keberadaan tuannya. Dua binatang ini diambil oleh Yesus Kristus untuk pengajaran. Babi dan anjing. Kalau babinya, anjingnya seperti itu, sangat setia, tentu Yesus tidak mengambil pengajaran tadi. Kita akan melihat babi dan anjing, apa yang dikatakan Yesus tadi, seperti apa teks konteksnya, sehingga kita memahami dengan betul dan benar firman Tuhan tersebut. Mari kita lihat dulu latar belakang keberadaan orang-orang Yahudi yang diajarkan Yesus. Sebelum ini, Vin? Tadi, Vin? Sebelumnya, iya. Itu teks aslinya seperti itu. Medote to hagion, tois kusi. Ya. Mede baletetus margaritas. Humon emprosten, ton korion. Korion itu babi. Ya. Mepote katapote susin autus entois pasin, auton kai strapentes resosin humas. Apa maksud teks ini sih? Sehingga Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kalau anjing mengoyak kita, wajar ya. Tapi kalau babi, mari kita lihat nanti teks konteksnya. Lanjut. Untuk memahami ayat itu kita lihat dulu latar belakang. William Barclay ini teolog terkenal, ya, diakui baik kalangan Protestan, Injili, Pentakosta maupun saudara-saudara kita Katolik. Karena pemaparannya sangat ekspositori. Menurut William Barclay, orang Yahudi menilai orang non-Yahudi, baik Yunani, Romawi saat itu, seperti ini. Allah menciptakan orang kafir sebagai bahan bakar neraka.
Ya. Berikutnya Allah hanya mencintai orang Israel. Itu saat Israel perang sama Hamas, dikupas ya macam-macam versinya. Ya. Bahwa Israel ini memang bangsa yang sangat memegang keesaan Allah. Saking memegang keesaan Allah itu, dia bertindak seakan-akan yang paling suci, paling benar. Sedang dikupas oleh para pengamat di situ. Berikutnya, orang Yahudi tidak boleh menolong wanita kafir melahirkan. Jika menikah dengan orang kafir, keluarganya mengadakan upacara penguburan, tanda kedukaan besar. Jika masuk rumah orang kafir menjadi najis. Ya, ibarat memelihara anjing dan babi tadi. Ini orang Yahudi menilai orang non-Yahudi. Terkhusus orang Yunani dan Romawi saat itu. Lanjut. Jika kita lihat lanjut ya. Jika kita perhatikan di situ. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi datang di area Asia. Melihat Paulus di bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke bait Allah dan menajiskan tempat suci itu." Apa yang dikatakan Willem Barclay tadi betul. Karena apa? Orang-orang Yahudi sangat ekstrim melihat orang-orang non-Yahudi. Sampai Paulus membawa orang Yunani di bait Allah, itu menajiskan. Ya sejauh-jauh lah ya saudara kita. Mau sembahyang, kentut, kita lagi. Apalagi yang wanita, datang bulan, enggak boleh. Puasa aja enggak boleh, lalu di sahur berikutnya. Sama ekstrimnya di sini. Hal-hal yang lahiriah ditekankan dan Paulus dituduh menajiskan bait Allah. Karena membawa orang-orang Yunani. Lihat lagi, lanjut Bin. Di Efesus pasal 2 di sini. Orang Yahudi menilai orang non-Yahudi tidak bersunat, bukan pelian, tanpa pengharapan, tanpa Allah, orang asing, menajiskan, seteru atau musuh Allah, kafir, enggak layak dikasih. Ingat peristiwa Yunus, diutus ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, karena orang Niniwe, Asur itu enggak layak dikasih. Mereka hidup tanpa pengharapan. Karena Yunus mindsetnya, ini salah, Tuhan mengutus saya. Di sini, teks konteksnya, bicara dengan binatang-binatang tadi, baik babi maupun anjing tadi sangat-sangat binatang yang menjijikkan, najis dan haram. Bicara tentang orang-orang non-Yahudi di mata bangsa Israel. Di sini saudara, keberadaan orang non-Yahudi di mata Israel saat itu. Lanjut. Dengan latar belakang itu, Yesus memberikan pengajaran yang sangat keras di sini ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Perhatikan di sini. Ini khotbah Yesus di bukit. Banyak hal yang diajarkan, baik puasa, baik memberi sedekah, baik dalam pewartaan. Konteksnya di sini dalam menghakimi orang. Khususnya orang-orang yang sangat jahat. Penghakiman itu milikku. Kalau kamu menghakimi mereka, kamu sia-sia. Bisa dikatakan seperti kamu memberikan sesuatu yang kudus, barang yang kudus kepada anjing. Dan bisa kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Artinya apa? Sia-sia.
Mari kita lihat lebih lanjut. Lanjut, Win. Ya. Barang yang kudus kepada anjing. Apa barang yang kudus itu? Binatang-binatang persembahan saat dikorbankan. Itu para imam dan umat Allah berhak memakan itu. Mutiaramu, melemparkan mutiara kepada babi, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Lain kali kita akan kupas lebih lanjut ya, barang yang kudus dan mutiara di sini. Kalau kita lihat mutiara itu sejajar dengan intan, dengan permata, sesuatu yang sangat mahal dan bernilai. Siapa di sini yang pernah memegang mutiara? Khususnya ibu-ibu, Bu Ses pernah megang mutiara, Bu? Belum. Bu Rina? Pernah, pasti ya, sekecil ini mahal sekali. Bu Dame? Pernah megang mutiara? Pernah. Belas, saya cuma lihat aja. Ya. Dan memang sangat indah seperti tadi. Kalau kita lihat prosesnya ya, itu saat pasir masuk ke kerang itu, wah sakitnya luar biasa. Nanti akan kita lihat di situ. Ya, untuk 2 minggu ke depan, seperti apa proses jadi mutiara seperti itu? Apakah semudah itu prosesnya? Tanpa pengorbanan yang luar biasa? Nanti kita lihat, tapi enggak hari ini. Ya, untuk minggu kedua akan saya siapkan di situ. Karena kita fokus ke sini. Ya, bayangkan. Rasul Petrus juga menekankan di sini. Seperti apa anjing dan babi itu? Diibaratkan, diperibahasakan, jika kita lihat di sini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya kepada mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Seperti apa peribahasanya? Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Petrus mengingatkan orang-orang di Asia saat itu. Kamu yang sudah mengikut Kristus puluhan tahun, kamu yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, dikatakan bahasanya di situ ya, sudah melepaskan dari kecemaran-kecemaran dunia, sudah dilepaskan kedagingan, keinginan dunia itu, tetapi apa? Terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya mereka itu lebih baik atau buruk? Lebih buruk daripada semula. Jadi di sini orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus, lalu melepaskan kasih itu dan menghina lagi, di situ keadaannya lebih buruk. Mereka lebih berbalik dan lebih tepat jangan mengenal kebenaran itu lagi. Karena itu dapat dikatakan seperti peribahasa, anjing kembali lagi ke muntahannya, keberadaan anjing. Suka kotoran, apalagi babi, suka mandi kembali ke kubangannya. Yang pernah pelihara babi, kotorannya senang untuk kubangan lagi, air kencingnya senang untuk kubangan lagi. Karena itulah keistimewaan kesenangan mereka, anjing dan babi tersebut. Saudara, lanjut. Karena itu barang yang kudus dan mutiara itu simbol Injil Yesus Kristus. Jadi kalau kita dikatakan di situ, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing
Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Di sini Injil Yesus Kristus, kita harus menghargai sesuatu yang berharga itu. Kalau kita menyampaikan salah, dan orang itu akan berbalik mempermalukan Kristus itu. Banyak saudara. Contoh, saya punya teman dulu yang mendorong saya, mengajak saya mengajar sekolah minggu di Kediri, Sabtu Panebusan. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Namanya Ibu Sri. Saya dilibatkan pelayanan gereja melalui sekolah minggu. Dan yang mendorong saya untuk terlibat. Setelah itu lulus SMA, saya masuk STBI. Liburan kami pulang. Banyak dengar dari teman-teman. Itu yang mengajak kamu dulu sekolah minggu, sekarang sudah berbalik. Lalu saya mencoba mengunjunginya. Apa katanya? Kalau kamu ke sini menceritakan kasih Kristus, enggak usah. Saya sudah tahu. Kalau kamu mengajak lagi saya ke gereja, enggak usah. Enggak usah ceritakan kasih Kristus. Enggak usah banding-bandingkan Alkitab dengan agama saya yang baru. Sudah ngancam gitu. Tapi kalau dengan motif lain, silahkan. Tapi jangan sekali-kali menceritakan Tuhan Yesus. Menceritakan Injil, kabar kesukaan itu. Sampai begitu, saudara. Saya enggak tahu apa yang melatar belakangi dia seperti itu. Mungkin dikhianati orang-orang di gerejanya. Saya enggak tahu. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata ada masalah gitu ya. Dia di gerejanya. Masalahnya apa? Utang piutang. Di situ realitanya. Dan dia tidak dikatasi dengan sehat. Mana masalah pribadi, mana masalah dia dengan Tuhan. Sampai dia dengan senangnya, dengan bangganya, dengan keyakinan yang baru. Sampai teman-teman gereja seangkatan saya dengannya enggak boleh menceritakan Tuhan Yesus. Kan seperti tadi, peribahasa tadi, lebih baik dia kembali ke hidup lamanya. Kamu sia-sia menceritakan itu kepada orang yang sudah menolak. Berarti enggak ada kasih, Pak. Kita cukup mendoakan. Kalau orang-orang sudah seperti itu, saudara, Yesus pesankan di situ. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Dia akan menyerang balik kamu. Dan akan menginjak-injak kamu. Ini bukannya kita enggak boleh mengasihi, enggak boleh memberitakan Injil. Rasul Petrus tadi juga sudah menekankan betapa kerasnya. Lebih baik dia enggak mengenal kebenaran. Dibanding mengenal kebenaran lalu ada masalah, dia meninggalkan Yesus, lalu diajak, lalu menyerang orang-orang itu. Sungguh memprihatinkan. Karena di situ Injil Yesus Kristus yang berharga, yang bernilai. Kalau orang kita sudah tahu orang itu menolak dan benci, kita harus berhikmat. Karena persahabatan kita bisa runyam, energi kita, tujuan kita baik. Oh, ingin mengunjungi, tapi kalau dia sudah enggak membuka diri itu bagaimana? Kita melempar mutiara, melempar barang yang kudus kepada orang yang sudah menolak. Kita mendoakan dari jauh. Karena mereka belum dibuka lagi
oleh Tuhan. Atau mungkin dia sudah tertutup seperti bangsa Israel. Karena itu di sini, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Saat kita bersaksi menyampaikan berita yang indah, berita yang menggembirakan. Lalu kita sudah tahu orang itu sudah anti. Ya udah. Contoh, ya. Ada teman dari Ambon, ya. Teman olahraga, tenis. Namanya, dia sudah pensiun, cukup senior, mayor. Tapi waktu kesaksian dengan bangga, dia meninggalkan imannya. Orang Manado sana. Lalu saya mencoba menceritakan kasih Yesus kembali kepada Bapak itu. Merasa dia mayor gitu ya. Saya cuma orang biasa. Usia nggak usah cerita-cerita itu. Nggak usah cerita-cerita Tuhan Yesus. Saya sudah tahu. Sampai gitu. Tak coba lagi minggu berikutnya. Dia sudah, sekali lagi ya saya ingatkan, jangan cerita itu. Saya sudah happy dengan keyakinan saya. Sudah mengancam seperti itu. Pokoknya sudah kalau mendengar Yesus Kristus sudah benci sekali seperti itu. Dan ini Yesus peringatkan bagi kita. Jangan melempar barang yang kudus kepada orang-orang yang betul-betul sudah enggak sudi mendengar itu. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Sayang energimu. Tujuan baik kita malah menyerang balik hidup kita. Sehingga persahabatan teman kita jadi rusak. Dikatakan tadi, ya, jangan melempar mutiaramu kepada babi. Melempar tadi Yunaninya balo. Itu sengaja melempar atau ngelindengke. Ya, apa bahasa Indonesia ngelindengke apa ya? Apa ya? Ya melempar biasa gitu loh ya. Kalau melempar sekuat tenaga akan ada tujuan sampai titik tersebut. Tapi kalau melempar biasa gitu, ya istilah wong Jawa ngelindengke gitu. Baik dengan sengaja maupun tujuan khusus, tindakan itu sia-sia, membuang energi kita. Semenjak itu saya enggak pernah menceritakan kasih Kristus. Kecuali kalau dia mau memulai. Di sini saudara, Yesus cukup keras, cukup tegas mengingatkan para muridnya dan kita hari ini. Dikatakan itu, tanpa Injil Yesus orang tak mungkin memiliki hidup yang kudus. Agama cuma luarnya, cuma mewarisi tradisi. Tapi mengikut Yesus, mindset kita, karakter kita, hidup kita, itu diberikan bagi kita. Karena itu barang yang kudus, mutiara yang sangat indah, itu melambangkan kabar sukacita, firman Tuhan, Injil, Yesus Kristus. Lanjut. Kita lihat di sini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus mengingatkan kepada gereja di Filipi, banyak anjing-anjing, orang-orang jahat sebut. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Amsal 26:11, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Seperti ayat berikut ini, lanjut Mas, dikatakan tadi. Sini tadi. Ya, karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, mengenal Kristus daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik
ya, berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka yang cocok, yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke lubangannya. Mari kita dengan bijak, terlebih dalam bersaksi, terlebih dalam memberitakan Injil. Memang Injil harus diberitakan kepada semua makhluk. Tetapi tatkala sudah ada sinyal makhluk itu antipati, orang itu antipati, bahkan sudah mengancam, membuat tembok, jangan ceritakan Yesus. Jangan lajak lagi saya ke gereja. Yesus mengingatkan di situ. Kita membuang tenaga, membuang energi kita. Beda kalau orang sudah merespon. Mau. Tapi kalau orang itu sudah antipatik. Seperti itu. Contoh, saat saya kembali liburan ke Solo, saya kadang mampir kalau ada waktu ke jemaat Solo yang kami layani itu. Karena saya diinfokan, Pak, ada keluarga ini sudah terpapar saksi Yehova. Zaman saya saat melayani di situ, keluarga ini sangat aktif, senang melayani. Baik sebagai song leader karena suara-suaranya bagus keluarga ini. Tidak hanya bagus saja tapi juga loyal gitu loh. Tapi saat saya pindah awal di sini mendengar dia sudah terkena saksi Yehova, saya berusaha main ke rumahnya. Apa responnya Bapak Ibu? Waduh, sudah membuat benteng, sudah merasa benar, pinter gitu loh. Ya. Dengan bangganya diucapkan, Bapak selama ini salah mengajari saya. Lihat di Alkitab nggak ada Natal. Ya. Lihat di Alkitab ada Tritunggal. Saya dapat ajaran baru yang betul-betul menolong saya. Justru berbalik seperti itu. Ada di Alkitab kata Tritunggal? Ada Bapak Ibu? Enggak ada. Karena mereka enggak tahu sejarahnya, rumusannya. Ya. Kata Tritunggal mulai diadakan Triados, ya. Tahun 1050 Masehi oleh seorang ahli di Yunani sana. Lalu berkembanglah Trinitas. Lalu abad ketiga mulailah gereja membuat benteng. Gereja mulai diserang oleh filsafat-filsafat Yunani. Sehingga gereja mengalami kekacauan karena filsafat itu. Lalu merumuskan dengan 12 pengakuan iman rasuli itu. Sejarahnya enggak tahu, dia merasa bangga. Di sini saudara, kalau orang sudah diajak, kalau sudah kebencian itu menguasai dirinya, akal sehat itu enggak jalan. Kita mendorong, sudah pikirannya sudah negatif dan sebagainya. Karena itu Yesus menegaskan, Injil Yesus Kristus mengajak kita bijak dalam bersaksi. Kalau orang itu sudah tahu kita itu pasti akan menolak. Kan kadang di teologi diajari gitu, wis pokoknya menerima, syukur, menolak ya syukur. Ya kalau menolak dampaknya itu enggak hebat. Kalau dampaknya itu sudah kemana-mana, tujuan kita baik, mungkin aksi sosial, bakso senatal. Tapi tanpa penjelasan yang utuh. Lalu dikasih bumbu-bumbu yang lain, traktat-traktat yang lain, riskan, sensitif. Kan itu harus bijak. Yesus katakan di situ, Injil yang sangat bernilai, Injil yang sangat berharga,
seperti barang yang kudus, mutiara yang sangat indah di situ. Jangan kau berikan kepada orang-orang seperti anjing dan babi. Betul Pak, babi itu akan melempar, bahkan menginjak-injak. Kok kelihatannya enggak ada. Saudara, diberitakan di Swiss, ada yang punya 7 ekor babi. Lo enggak tahu, pemiliknya itu datang ke kandang 7 babi itu, tiba-tiba menyerang 7 babi itu. Itu di Swiss, tahun 1980-an. Apa yang terjadi? Sampai pingsan, diserang 7 babi pemiliknya itu. Ada yang mengatakan lupa memberi makan sehingga para babi itu kelaparan, sehingga menyerang balik pemiliknya, peternak itu. Diserang, diinjak-injak, lalu dibawa ke rumah sakit pakai ambulan, meninggal di tengah jalan. Pemilik atau peternak babi itu. Kan betul yang dikatakan firman Tuhan. Supaya jangan ya babi itu menginjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kelihatannya enggak mungkin. Kok babi berbalik menyerang, menginjak, bahkan sampai orang itu mati. Nah, kalau firman Tuhan kita melihat secara utuh ya, peristiwa-peristiwa itu. Tadi di NTT tadi. Ya. Babi itu jantan tadi menyerang, membunuh pasangan yang barunya. Dan di Swiss itu juga kejadian. 7 babi menyerang pemiliknya. Sampai pemiliknya pingsan dan meninggal di perjalanan saat dibawa ke rumah sakit. Apa yang dikatakan Yesus di situ betul, saudara. Kalau kita tidak bijak dalam bersaksi, orang-orang itu akan menyerang balik kita. Karena Yesus peringatkan di sini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakimu, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kita tahu anjing saat itu binatang yang sangat jorok, liar, sering menyerang, dan najis orang-orang Yahudi bahkan sampai sekarang. Apalagi saudara sepupu kita. 2 binatang itu haram, najis. Meskipun sebagian orang mengatakan apa? Daging terlezat. Gitu ya Pak Panjaitan ya, di dunia B2 itu. Betul ya Pak Robert ya? Sebagian orang mengatakan itu. Daging terlezat di dunia. Tapi orang Yahudi, bahkan saudara sepupu kita, itu tidak. Bahkan apa yang dikatakan Yesus saat itu, karena itu firman Tuhan diberitakan kepada orang yang pas, yang siap. Baru kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada mereka. Lanjut. Ini contoh. Bagaimana Paulus Barnabas ditolak. Ya, dikatakan di situ Paulus dan Barnabas menjawabnya dengan berani dan berkata, "Hai, hal ini penting, bahwa firman Allah seharusnya dinyatakan kepadamu lebih dulu, karena kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak pantas memiliki hidup yang kekal. Lihatlah, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab beginilah Tuhan memberi perintah kepada kami, aku telah menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya kamu dapat membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Ketika orang-orang bukan Yahudi itu mendengar hal itu, mereka bersuka cita dan memuliakan firman Tuhan. Justru apa orang Farisi, orang-orang Yahudi? Dan sebanyak mereka telah ditentukan untuk hidup total menjadi percaya. Maka firman Tuhan menyebar ke seluruh wilayah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut wanita-wanita saleh yang terhormat dan orang-orang penting di kota, dan membangkitkan
penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas, serta mengusir keduanya keluar dari daerah perbatasan mereka. Namun sambil mengebaskan debu dari kaki mereka terhadap orang-orang Yahudi di sana, Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium. Allah sudah merancang, kamu akan mendapatkan kabar sukacita. Dan terus menerus Nabi itu mengumandangkan, sampai Sang Firman datang, atau Yesus Kristus. Diberitakan Paulus dan Barnabas menolak, bahkan memprovokasi orang-orang terhormat, wanita-wanita terhormat, orang-orang terpenting kota itu. Sehingga terjadi penganiayaan pada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas menyingkir. Karena sudah bebal, sudah tegar tengkuk. Lebih baik Paulus pergi ke daerah lain. Di sini saudara, kita harus bijak menyampaikan kabar baik. Kalau orang itu sudah enggak mau diajak dialog, diajak bicara baik-baik, diingatkan kasih Kristus, sudah anti di situ. Mendengar Yesus saja sudah telinganya gatal. Ya udah. Jangan kita memaksa. Kita doakan yang terbaik. Energi kita hilang. Lanjut. Bijak dalam bersaksi. Kita harus bijak dalam memberi sesuatu yang berharga atau Injil kepada orang yang tidak menghargai kabar baik itu. Jangan niat baik kita, tujuan baik kita direndahkan, disepelekan, seakan-akan gak ada harga diri, kita diinjak-injak. Pokoknya apapun, pokoknya harus diceritakan. Jangan. Kita berdoa ke daerah lain seperti Paulus dan Barnabas tadi. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita untuk menghargai sesuatu yang kudus dan berharga dengan baik dan benar. Kita sudah menerima kabar baik itu. Kita sudah menerima kabar sukacita itu. Mari kita jaga dengan sungguh-sungguh. Tadi di sekolah minggu sudah ceritakan para guru. Jangan karena pacar, jangan karena jabatan, jangan karena harta, Yesus lalu kita tinggalkan. Mari kita jaga itu. Itu seperti mutiara, sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, sangat kudus. Mari Bapak Ibu, kita syukuri hal itu. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang memberi jaminan keselamatan bagi kita sebagai umat pilihannya. Karena itu bijak dalam bersaksi. Bersaksi harus itu menjadi moto kita, bahkan gaya hidup kita. Tapi tatkala kita bersaksi dan orang itu sudah antipati, jangan kita memaksa. Jangan memaksa. Justru itu dia seakan-akan kita itu kebelet mengkristenkan dia, mengajak dia. Jangan. Mari kita bijak apa yang disampaikan Kristus. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini mengingatkan kita dalam hal apapun, kita bersifat bijak. Belum tentu apa yang kita anggap baik, baik bagi yang lain belum tentu. Belum tentu tujuan kita yang ikhlas, tulus, belum tentu orang melihat mereka baik. Kita harus melihat secara utuh keberadaan orang itu. Orang senang menceritakan, orang senang bersaksi, tapi juga orang senang hal-hal seperti itu enggak seperti dia diceritakan.
Apalagi kalau kita memuji di grup itu juga harus hati-hati. Gitu ya. Belum tentu kita memuji di grup itu membuat dia senang. Yang lain mungkin dia nggak tahu secara utuh beban mereka yang sedang alami di sini. Karena itu dalam segala sesuatu harus bijak. Baik pujian kita, terlebih kita memberikan sesuatu yang berharga. Sehingga orang itu tidak menyerang kita, menginjak kita, bahkan bisa seperti babi tadi, membunuh peternak. Mari Bapak Ibu, kita syukuri. Kita sudah menerima kabar yang kudus, kabar yang indah itu. Kita jaga. Jangan sampai kita jual karena sesuatu nilai yang sangat rendah di dunia ini. Mari kita berdoa. Silahkan singer dan musik ke depan. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk terus diberi hikmat dalam setiap kesempatan kita bersaksi, dalam kesempatan kita melayani. Sehingga kebenaran firman Tuhan di sini membuat syukur kita kehadiratnya. Karena Tuhan sudah memberikan barang atau sebuah mutiara yang indah, Injil Yesus Kristus yang dianugerahkan bagi kita, kita syukuri. Dan saat kita membagikan kepada orang lain, mari kita minta hikmat Tuhan, sehingga orang yang menerima kabar itu tidak berbalik menyerang kita. Ini nasihat yang sungguh indah di dalam diri kita. Bapa yang Maha Kasih, tiliklah hati, jiwa dan pikiran kami. Kami merasa bersyukur karena anugerah kabar sukacita yang Tuhan berikan. Kami boleh sampai menjaga sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan mengecewakan Engkau, meninggalkan Engkau. Sesulit apapun tantangan itu. Tuhan, kami juga mohon dengan kerendahan hati dan sikap bijak saat memberitakan kabar sukacita ini. Meskipun banyak orang-orang yang sudah mengenal Engkau tapi berbalik dan sangat antipati mendengar Injil lagi, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tidak menciutkan nyali kami berbagi. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Baik, juga berkati setiap jemaat-Mu hari ini yang sudah datang ibadah hari ini, sehingga tantangan yang kami hadapi, baik kesehatan, baik anak-anak kami, keluarga kami belajar berserah ke tangan kuasa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mampu tegak berdiri di hadapan Engkau. Semua kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak berdiri. Kita pujikan pujian yang terakhir ini bersama-sama. Mari kita punya komitmen tak akan menyerah di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati hidup kita, sudah memberikan yang terindah baginya, bagi kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua tak terpikirkan. Apapun yang kau buat,
apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan pun. Dengan sepenuh hati rapnya kita nyanyikan sekali lagi. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan pun. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan pun. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon kesabarannya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengajak Bapak Ibu 29 November, besok hari Rabu, persekutuan doa malam, ya, jam 7 sampai 8, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hosea. Bapak Ibu bisa bergabung, ya, jika ada pokok-pokok doa bisa diinfokan atau japri ke saya. Ya. Yang ulang tahun minggu pertama tanggal 3 Desember, kan? Ya. Yang pertama Saudara Andreas Saktiawan Panjaitan, 27 November. Ya, ya. Tadi trio tadi sedang bertanding, ya. Setelah pujian, setelah tadi apa? Tengah firman tadi, ya. Bertanding futsal. Ya, lawan mana Pak Panjaitan? Ya, ya. Trio tadi Kevin, Gerin dan Andreas. Ya. Dia pemain inti. Tadi kamu pemain inti, ibadah dulu, pasti nunggu kamu mainnya, tak gitu kan tadi. Ya, biar ibadah dulu ya. Ya, ya, seperti itu, ya. Yang kedua, Saudara Louis Linus 29 November ada, Mas Louis? Tidak ada, ya. Jika ikut online, selamat ulang tahun Mas Louis. Berikutnya tanggal 30 November Bapak Mr. Yono. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak, ya. Amin. Ya, berikutnya Mas. Ya. Yaitu petugas ibadah minggu depan, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Firman Tuhan besok Minggu yang melayani Diakon Edi Hermanto, ya. Petugas-petugas ini jadwal yang baru, ya, sudah dijapri terlebih dulu meskipun belum diinfokan secara utuh jadwalnya sini, ya. Puji Tuhan, ya, ada beberapa pemain musik baru termasuk Mas Eben, makasih Mas. Nanti Mas Prin juga main ketipung gitu, ya. Pak Eki ini suaminya Mbak Asri, ya, juga siap menjadi tim musik gereja kita. Ya, nanti Mas Prin juga, ya, main apa? Ketipungnya, ya, jimbenya, ya. Karena sudah
sering ya main itu, bisa saat ibadah kolaborasi dengan tim musik gereja kita. Oke, di situ petugas-petugas ibadah minggu depan. Ya. Selanjutnya, Mas. Ya, pengumpulan baksos sudah dimulai Bapak Ibu minggu ini. Ini keranjang Natalnya, ya. Silahkan, boleh bentuk sembako atau rupiah, ya. Nanti panitia, ya, ketua-ketua PBI, WBI dan PKMB panitia Natal akan membagikannya. Ya, di situ menjelang 25 Desember nanti. Ada lagi, Mas? Ya, ini pengkhotbah minggu depan. Ya. Rencana minggu depan kami sekeluarga, gitu ya, itu pelayanan di Bekasi, itu ucapan syukur pernikahan Mas Wingit, ya, disebut ibadah pagi sekaligus diminta, terus siangnya di situ ucapan syukur dengan keluarga pendeta di Jabatara, seperti itu. Ya. Dan mengingatkan lagi, besok Minggu sore jam 5 ada Natal BPD di Wisma Salum, Jalan Kolonel Masturi. Ya, tanggal 3 Desember. Tanggal 2 Desember ada Natal PKMB BPD Jawa Barat. Ya, tempat di Gereja Baptis Pertama Bandung jam 6 sore. Itu PKMB, ya. Dan Bapak Ibu, ya, untuk Natal BPD dan PKMB awal Desember mendatang. Berikutnya saya memberi waktu pada Pak Mister yang akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Ya. Monggo Pak. Ya, makasih Pak Mister. Ya. Untuk acara tanggal 2 Desember ya, pemberkatan pagi Pak ya. Dan malamnya juga resepsi keluarga besar atau pisan Pak ya. Dan nanti nunggu info berikutnya ya. Khusus untuk jemaat kita nanti ada acara sendiri. Seperti itu. Makasih Pak Mister. Ya. Ada tambahan pengumuman Mbak Priska, panitia Natal? Ada? Ya? Oh, latihan tamborin untuk persiapan Natal tanggal 16, ya. PKMB, PKRB, ya. Juga latihan paduan suara setelah ini, tim paduan suara untuk tanggal 25 Desember mendatang. Itu aja, ya. Sudah diinfokan ya ke orang-orangnya, oke. Ada lagi? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat di tempat yang maha tinggi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami, damai sejahtera, kekuatan, kasih sayang. Kami persembahkan doa berkat ini dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan
wajahnya memberikan si karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.